Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Sudarmadi, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada program studi akuntansi. Pada sesi ini, mahasiswa dan mahasiswi kita akan membahas tentang piutang. Jika kita membahas tentang piutang, maka kita akan bicara tentang sistem penjualan secara kredit. Penjualan tersebut dilakukan oleh perusahaan yang merupakan salah satu perusahaan, misalkan perusahaan pembiayaan atau perusahaan dalam hal ini adalah perbankan. Penjualan kredit ini tidak segera menghasilkan penerimaan kas karena akan menimbulkan kredit sehingga menghasilkan suatu piutang, atau dengan kata lain piutang ini akan timbul karena perusahaan menerapkan sistem penjualan secara kredit. Nanti kita akan membahas tentang jurnal yang akan terbentuk atas transaksi tersebut, khususnya yang terkait dengan piutang. Seperti kita ketahui, banyak hal yang terjadi jika melakukan metode piutang ini. Misalkan akan muncul piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih ini merupakan suatu kerugian piutang bagi perusahaan akibat sejumlah piutang tidak dilunasi oleh debitur. Jika debitur mengalami pailit, khususnya saat ini sedang penurunan kualitas ekonomi di seluruh dunia terkait dengan wabah COVID-19, maka banyak perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan pembiayaan maupun perbankan, yang mengalami atau customernya mengalami penurunan atau sudah tidak bisa lagi membayar angsuran yang biasanya dibayarkan tepat waktu, dikarenakan kondisi saat ini yang mempengaruhi ekonomi secara global. Hal ini perlu diantisipasi oleh perusahaan, bagaimana mengatasi atau memfasilitasi atau memecahkan solusi atau semacam jalan keluar bagi debitur-debitur ataupun peminjam, agar dia dapat tetap membayarkan kredit yang dia miliki, sehingga kualitas kredit yang dia miliki masih relatif cukup baik. Ada beberapa hal, misalkan dilakukan restrukturisasi atau juga dibukukan dengan piutang tidak tertagih. Kemudian, jika bicara tentang piutang tidak tertagih, maka ada beberapa metode yang terkait dengan hal ini. Salah satunya adalah metode penghapusan langsung, atau disebut juga, atau bahasa ininya adalah direct write-off method. Di sini ada soal kasus yang saya cantumkan di sini. Kasus satu, misalkan diketahui saat ini tahun 2020 sehubungan dengan kondisi wabah COVID-19, maka sebagian besar debitur yang memiliki pinjaman pada perusahaan pembiayaan ataupun misalkan perbankan akan mengalami kesulitan, khususnya dalam hal melakukan pembayaran atas angsuran kredit tersebut.
Dalam contoh ini, misalkan Tuan A dan Tuan B. Berdasarkan kondisi tersebut, maka divisi kredit berkesimpulan bahwa debitur tersebut tidak mampu lagi melakukan pembayaran angsuran kredit yang menjadi kewajibannya. Karena kondisi finansial debitur mengalami penurunan terkait dengan kondisi ekonomi global ini, eh, maka dilakukan langkah-langkah untuk mengatasi hal tersebut, yaitu salah satunya adalah meminta divisi kredit dan divisi accounting untuk melakukan write off atau penghapusan piutang debitur tersebut. Jurnal yang terbentuk di sini adalah dengan mendebet beban piutang tidak tertagih, kemudian dikreditkan kepada piutang Tuan A dan piutang Tuan B. Nominalnya sudah tercantum di sini. Kemudian contoh berikutnya, misalkan Tuan A, contoh gini, Tuan A ini memiliki outstanding kredit sebesar 100 juta rupiah. Tetapi dengan kondisi saat ini yang bersangkutan tidak sanggup bayar, baik angsuran dan seterusnya. Tetapi debitur ini ternyata memiliki itikat baik, yaitu akan menyetorkan sejumlah uang, yaitu dalam hal ini contohnya adalah 75 juta rupiah kepada pihak bank atau perusahaan pembiayaan. Sisanya dia tidak bisa lunasi, yaitu sebesar 25 juta rupiah. Nah, jurnal yang terbentuk dalam hal ini adalah akan mendebet account receivable, kemudian credit bad debt expense, karena ini total outstandingnya adalah 100 juta rupiah. Jurnal untuk mencatat penerimaan kas dari pelunasan piutang tersebut, karena yang bersangkutan ini akan menyetorkan, karena beritikat baik, akan menyetorkan uang sejumlah 75 juta rupiah. 75 juta rupiah. Maka uang yang masuk tersebut akan mendebet kas sebesar 75 juta rupiah dan dikredit ke akun receivable 75 juta rupiah atau beban piutang tidak tertagih. Lalu sisanya 25 juta rupiah kemana? Sisanya tadi 25 juta rupiah ini merupakan kerugian bagi perusahaan. Uh, jika perusahaan menolak, tetap bersikukuh untuk melakukan pembayaran sebesar misalkan di sini 100 juta rupiah, maka akan berdampak negatif bagi perusahaan tersebut di kemudian hari, dikarenakan dengan penolakan tersebut maka debitur tidak jadi melakukan pembayaran sebesar 75 juta rupiah. Dengan demikian, perusahaan akan mengalami kerugian yang lebih besar lagi, yaitu sebesar 100 juta rupiah. Tetapi dengan dilakukannya write off di sini, kerugian hanya sebesar 25 juta rupiah. Anda bisa membayangkan ini baru satu customer. Jika customernya ada 3.000, kerugian perusahaan akan berlipat. Kemudian kita membahas metode berikutnya, yaitu metode penyisihan piutang. Metode tersebut berbeda dengan metode penghapusan langsung. Di sini metode ini akan melakukan penaksiran terhadap jumlah piutang yang diperkirakan tidak tertagih. Berdasarkan total outstanding, misalkan per
Maret 2020 diketahui bahwa 5% dari total outstanding ini mengalami permasalahan. Maka eh, akan muncul atau akan dilakukan penjurnalan pada akhir periode tersebut dengan melakukan pendebetan terhadap piutang tak tertagih, kemudian dikredit ke cadangan piutang ragu-ragu. Di sini contohnya sebesar X ya. Kemudian di sini ada metode presentasi piutang dagang. Contohnya di kasus ini adalah perusahaan memiliki saldo piutang dagang per 31 Desember 2019 sebesar 400 juta rupiah. Dari jumlah tersebut, piutang yang tidak tertagih ditaksir karena berdasarkan outstanding ditaksir sebesar 5%. Maka AJP yang akan dibuat oleh perusahaan pada periode tersebut yaitu akan mendebet piutang tak tertagih kredit ke penyisian piutang tidak tertagih, yaitu angkanya adalah 5% dikali 400 juta rupiah. Summary-nya atau kesimpulan dari materi ini adalah jika suatu perusahaan tetap bersikukuh untuk untuk mengharuskan customer ini membayar sesuai dengan ketentuan dan perjanjian awal, sedangkan customer tersebut tidak mampu, maka dikhawatirkan customer tersebut hilang atau entah kemana, sehingga total kerugian perusahaan akan lebih besar. Tetapi misalkan customer tersebut hilang artinya kabur, sedangkan total outstanding tunggakannya masih misalkan sebesar 60 juta rupiah. Suatu saat misalkan 1 tahun ke depan ternyata customer ini datang kembali membawa uang dan meminta kepada perusahaan pembiayaan atau perbankan untuk melakukan atau memberikan diskon, dikarenakan dari total 60 juta rupiah tersebut dia hanya memiliki uang sebesar 50%-nya saja, yaitu 30 juta rupiah. Nah, ini saya kembalikan lagi tadi ke perhitungan dari kasus contoh kasus 2 yang tentang Tuan A outstandingnya 100 juta dan dia hanya bawa uang 75 juta rupiah. Jurnalnya juga yang seperti Anda lihat di layar. Demikian saya sampaikan materi hari ini tentang piutang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.